Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Hente. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amir Gorontalo. Saya jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Dan saya mengambil satu materi tentang tindak pidana kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Nah, untuk penjelasannya simak selanjutnya. Baik, selanjutnya sebelum masuk pada pembahasan materi kita tentang pemerkosaan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang suatu tindak pidana kesusilaan. Kenapa? Karena pemerkosaan ini termasuk pada pelanggaran tindak pidana kesusilaan. Nah, dalam suatu tindak pidana kesusilaan di sini, pelanggaran peraturannya dalam KUHP terbagi atas dua. Nah, yang pertama terletak pada buku 2 KUHP pada bab 14 yang dimana tentang kejahatan lalu melanggar kesopanan. Nah, yang kedua terletak pada buku 3 KUHP tentang buku 3 KUHP terletak pada bab 6 yang dimana pengaturan pelanggaran tentang kesopanan. Nah, pemerkosaan di sini adalah biasa disebut dalam KUHP adalah rape yang terdapat pada pasal 285 KUHP. Selanjutnya akan masuk pada pembahasan materi kita, yaitu tentang pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini biasanya disebut dalam tindak pidana rape yang terdapat pada pasal 285 KUHP, di mana bisa dilihat ini adalah buku KUHP dan KUHAT oleh Dr. Andi Hamza SH, dan di sini saya akan membacakan isi pasal dari 285 dan inti dari pasalnya. Dan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, jadi inti dari pasal 285 KUHP ini, jadi barang siapa yang memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan, dia akan dikenakan sanksi selama 12 tahun penjara. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah isi dari pasal 285 tentang pemerkosaan. Nah, selanjutnya perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan untuk bersetubuh yang termasuk pada pasal 285. Di sini ada beberapa pendapat, yaitu perancing dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan perkosaan saja, tetapi ada yang tidak menerima atau Prof. Wiryono ini menganggap terjemahan itu tidak tepat, karena perancing dalam pengertian orang-orang Belanda adalah perkosaan untuk bersetubuh. Nah, penggunaan atau paksaan atau kekerasan atau ancaman terhadap seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal ini. Nah, jadi ada 3 pokok dalam pasal 285 ini tentang perkosaan untuk bersetubuh. Tadi ada perancing, ada Prof. Wiryono, dan ada penggunaan paksaan kekerasan. Nah, selanjutnya yang harus dibuktikan. Jadi jika seorang wanita mengalami suatu tindak pidana kesusilaan, contohnya tentang pemerkosaan atau perkosaan ini, yang harus dibuktikan itu ada 4. Yang pertama, adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan, itu harus dibuktikan. Yang kedua, adanya kehendak dari terdakwa untuk mengancam, yaitu memakai kekerasan. Yang ketiga, ada kehendak terdakwa untuk memaksa, dan yang terakhir adalah adanya pengetahuan
pengetahuan terdakwa yang bukan adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya. Nah, jadi bisa dipahami dalam pembahasan kali ini bahwa pemerkosaan atau perkosa yang terhadap seorang wanita yang bukan mahramnya atau yang bukan istrinya akan dikenai pada pasal 285 ini, yaitu tentang suatu tindak pidana kesusilaan, dan akan dikenakan sanksi paling lama 12 tahun penjara. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembahasan materi saya. Dan